Nah, di eh, pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang, kita akan bahas materi yang paling mendasar, yaitu adalah panduan memilih pasangan dalam Islam. Jadi Islam itu unik gitu ya. Bahkan dalam hal memilih pasangan pun itu diajarkan. Itu tidak ada di luar Islam. Kalau kita cek di agama-agama lain, ya paling nanti ceritanya adalah ketika sudah menikah seperti apa. Itu pun tidak detail, tidak lengkap. Nah, di dalam Islam justru bahkan sebelum menikah pun itu sudah diatur. Jadi kalau dalam istilah orang-orang saat ini, jangan sampai antum itu nikah dengan orang-orang yang kategorinya red flag, ya, nggak sholat, ya, suka berkata kasar, apalagi tidak amanah, suka bohong, apalagi ya jangan sampai suka selingkuh gitu ya. Nah, itu adalah caranya Islam untuk mencegah. Maka dalam hal memilih pasangan pun itu Islam kasih panduan, sehingga dalam kitab-kitab para ulama, salah satu contohnya kitab yang kami ambil dalam penulisan materi ini adalah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ini karya Dr. Abdullah Nasiulwan. Halamannya, jumlah halamannya lebih kurang 660 halaman, bayangkan tebalnya. Itu hanya perkara mendidik dan dalam hal perkara pernikahan. Belum kita bicara konteksnya dalam hal akidah, ya, dalam hal muamalah, dalam hal ukubat, ya, dalam hal siasa dan sebagainya. Perkara memilih pasangan saja dan pendidikan saja itu tebalnya 600 halaman. Nah, jadi kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya standarisasinya Islam dan standarnya Rasulullah SAW dalam menjelaskan ini loh, jodoh atau calon jodoh yang kalian harus pilih sebagai pasangan hidup kalian, gitu ya. Nah, dan pernikahan itu kan bukan sehari dua hari, ya, dia selamanya. Selama kemudian akad itu masih dipegang dan tidak ada ucapan cerai atau talak dari sang suami kepada istrinya, atau tidak ada kematian di antara mereka, maka pernikahan itu tetap menjadi sebuah ibadah. Karena dia ibadah, maka kemudian kita harus belajar bagaimana caranya. Kalau sholat mungkin jamaah sekalian 5-10 menit kita selesai. Tapi kalau ibadah yang namanya nikah, dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqun ghalizan. Dia akad yang kuat. Jadi mitsaqun ghalizan itu dalam dua hal senantiasa disampaikan di Al-Quran. Pertama, janji atau sumpahnya Allah kepada para nabi. Jadi para nabi ketika diambil sumpahnya, janjinya itu disebut mitsaqun ghalizan. Yang kedua, antara suami dengan istri. Bayangkan itu, saking kuatnya pernikahan tadi. Maka nggak boleh main-main. Ya, 3 bulan nikah habis itu cerai, itu nggak begitu ya dalam Islam. Kalau bisa sehidup di dunia, sehidup juga di surga. Nah, kita mulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, hai sekalian manusia. Pertama Allah sampaikan, bertakwalah kepada Rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari seorang diri. Nah, jadi kita tahu kan bahwa kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan pertama sekali. Diciptakan oleh Allah. Kemudian bukan hanya Nabi Adam, ya, Allah menciptakan pula pasangannya Nabi Adam, ya, ini adalah ibunda Hawa, ya. Wa khalaqa minha zaujaha, dan darinya Allah ciptakan istrinya atau pasangannya. Wa batha minhuma, dan dari mereka berdua ini, ya, Allah ciptakan rijalan, laki-laki, katsiran, yang banyak, wanisa, dan perempuan. Nah, jadi ini adalah ayat yang senantiasa digunakan ketika berbicara tentang pernikahan, bahwa kita awalnya itu adalah sendiri. Allah ciptakan pasangan kita, atau Allah pertemukan saat ini pasangan kita,
Dari pasangan-pasangan itulah Allah kemudian kembangbiakkan atau lestarikan keturunan-keturunan. Agar apa? Agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi pernikahan dalam Islam itu yang pertama adalah memang melestarikan keturunan. Jadi nggak ada dalam Islam itu apa istilahnya kita sekarang, child free, ya. Nikah tapi kamu punya anak, ya bukan mandul dia, ya dia bisa dia subur tapi kamu punya anak dengan alasan ekonomi, dengan alasan masih mengejar karir gitu ya. Makanya kami ketika nikah saya dulu sama istri nggak ada istilahnya nanti 3 tahun lagi baru punya anak, nggak ada. Kapan Allah kasih sudah gitu. Kenapa? Karena kita memahami bahwa rizki itu minallah. Rizki kita berdua ditambah nanti anak pasti rizkinya beda. Ditambah lagi nanti anaknya lahir lagi jadi 2 anaknya, rizkinya pasti beda lagi. Mau 10, mau 100, 100 kebanyakan ya. 10 anaknya pasti rezekinya juga akan disesuaikan sama Allah. Itu. Jadi kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu, ya Bu ya, ada anaknya yang 10 orang ya. Ada yang selusin bisa buat kesebelasan sepak bola itu. Tapi Allah cukupkan rezekinya gitu ya. Kenapa? Karena sejatinya rezeki itu dari Allah, bukan dari kita. Maka fokus kita adalah ketika menikah kita niatkan tujuan mendapatkan ridho Allah dan cinta Rasulullah SAW ya, dan kita melestarikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Dan nikah itu ya rekan-rekan sekalian itu sunnah Nabi. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Siapa yang gak suka sunnahku kata Rasulullah, falaisa minni, bukan golonganku dia. Bayangkan. Dan nanti Rasulullah SAW berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya Rasulullah SAW di akhirat gitu ya, dengan keturunan-keturunan dari kita semua yang ada sebagai kaum muslimin. Nah jadi itu udah pasti. Kemudian apalagi fungsi pernikahan itu? Berikutnya adalah menyelamatkan masyarakat dari penyimpangan akhlak. Kalau tidak nikah berarti biasanya selain itu kumpul kebo misalnya, laki-laki sama laki-laki atau laki-laki sama perempuan tapi tidak nikah, atau perempuan dengan perempuan. Itu sekarang di Batam sudah banyak tuh. Kalau seandainya rekan-rekan lihat ya di mall-mall, ya kan, perempuan sama perempuan gandengan, ya yang satu model virginnya perempuan, yang satu lagi model maskulinnya perempuan juga, ya kan? Dari mana tahu perempuan? Ya tahulah kita akan membedakan perempuan laki-laki gitu ya. Ya yang maskulin ini biasanya rambutnya pendek, nggak pakai kerudung, tato dikit-dikit kanan kiri, ya kan? Tapi perempuan juga gitu, gandengan, makan bersama, ya ke tempat hiburan bersama. Nah itu kaumnya Nabi Lut itu. Kalau di zamannya Rasulullah ya itu mungkin udah selesai. Tapi karena di zaman kita ada hak asasi manusia lah, ya kan, dan sebagainya, ya undang-undang yang mengatur tentang hubungan laki-laki perempuan itu memang tidak detail seperti Islam, maka dibolehkan. Padahal kalau kita tahu itulah yang nanti akan menjadi penyimpangan-penyimpangan akhlak atau penyimpangan-penyimpangan apa istilahnya pergaulan. Walhasil mungkin nggak dari Adam dan Ucok lahir anak? Nggak mungkin. Sebagaimana nggak mungkin dari Hawa dan Isa lahir anak juga. Makanya Adam dan Hawa gitu ya. Nah itu yang kemudian dijauhkan dari Islam. Makanya menikah tentu dengan pernikahan yang syar'i. Kemudian apalagi menyelamatkan masyarakat dari berbagai penyakit. Kalau sudah tadi berdua itu sejenis, maka nanti turunannya adalah penyakit seksual. Ya istri saya itu paling tahu itu apa saja jenis-jenis penyakitnya. Tapi pasti yang namanya kemaksiatan, kalau tidak Allah hukum di dunia, Allah hukum di akhirat. Hukuman di dunia apa? Penyakit. Banyak sekali penyakit hingga kemudian sampai pada HIV/AIDS. Itu dari sana juga termasuk gonta-ganti pasangan, ya sejenis dan sebagainya. Nah, maka ini fungsi pernikahan dalam Islam untuk mencegah itu semua. Dan yang terakhir yang paling penting adalah membina rumah tangga dan mendidik anak-anak yang saleh dan salehah. Itu kenapa kemudian Allah dan Rasulnya itu kemudian menganjurkan pernikahan dalam Islam. Yuk ambil satu paket donasi peralatan media dakwah digital cukup dengan Rp95.000 saja, alirkan pahala jariah tanpa henti.